Baik, Siap, baik. Pak. Kalau enggak mungkin dikasih ini ya, Pak Taskam dikasih link YouTube mungkin boleh ya. Ya Pak Boleh. Taskam yang lebih paham lah, saya agak kurang Siap. paham gitu ya. Siap, Ustaz. Ya, harapannya nanti teman-teman bisa bisa Pak ya. nonton ya, bisa menyimak dari replaynya dari rekamannya. Mangga Pak Taskam silakan dibuka. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, alhamdulillah, puji syukur di malam yang berbahagia ini kita semua bisa bersilaturahmi, bertatap muka, walaupun hanya via Zoom meeting, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi rasa tali silaturahmi dan tali persaudaraan yang kuat, insya Allah. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan keharibaan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga untuk para keluarga, para sahabat, para tabi'in, mudah-mudahan juga sampai kepada kita sebagai pengikutnya yang senantiasa istiqomah mengikuti jalan sunnah-sunnahnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabatku yang baik, para ketua Duta Abu Yatama Indonesia, mari kita awali rapat koordinasi pada malam hari ini dengan bersama-sama membaca bismillah dan sholawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan untuk menambah berkahnya, mari kita bersama-sama membacakan Ummul Quran. Ila hadihin niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bikfirli wali walidayya amin. Alhamdulillah, shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan dengan dibacakannya Ummul Quran, kegiatan kita, rapat meeting koordinasi kita pada malam hari ini selalu Allah berikan keberkahannya, dimudahkan dan dilancarkan semua hajat-hajat, dimudahkan semua keinginan sahabat-sahabat semua. Baik sahabat-sahabat, karena memang sudah malam, saya mohon maaf sebelumnya, ini gelap-gelapan lampunya ya. Pertama memang ini tinggal sisa-sisa tenaga karena memang hari ini alhamdulillah ini yang keempat kalinya online ya. Dari pagi jam 8 habis sholat Jumat, habis sholat asar, dan yang terakhir ini sebelum empat kali, termasuk dengan Kang Anggit ya. Teman dari Bekasi dan Gorontalo. Baik, sahabat-sahabatku yang baik, ini semakin ramai Pak Ustadz Isa. Sudah ada 13 orang ya yang hadir. Mudah-mudahan menambah semangat
apa sih acara koordinasi kita pada malam hari. Jadi pacu nih. Alhamdulillah di tengah-tengah kita ada guru kita bersama, Gurunda Ustadz Isa Sadra. Kita tidak menunggu lama-lama lagi ya, sambil nunggu pengurus Yayasan Nabul Yatama Indonesia. Mungkin alangkah baiknya kita dahulukan dulu ya kepada Gurunda Ustadz Isa. Falyatafadhol maskur Ustadz. Baik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rekan-rekan, para ketua, pengurus da'i, ya, ada Pak Agus, ada Bang Henry, ini dari Pematang Siantar ya. Assalamualaikum Bang Henry. Ada Kang Soleh Abidafa, ini dari Bandung. Dengan Kang Ismail, Masya Allah, ini dari Bandung juga. Ada Ustadz Umar dari Bangka Belitung. Assalamualaikum Ustadz Umar. Bang Arbi tadi sudah nyimak juga. Ada Mbak Maya dari Palembang. Mbak Neni dari Madiun, apa kabar Mbak Neni? Alhamdulillah sehat. Ya, baik. Ada Mas Anggit nih, masih di kantor nih Mas Anggit. Masya Allah. Ada Pak Budi, ada Teh Lia dari Tabalong. Ya, ada Mbak Almira. Mbak Almira ini dari Bangka Belitung. Timnya Ustadz Umar. Baik, rekan-rekan sekalian, sengaja hari ini kita undang ya, rekan-rekan untuk mengikuti acara Zoom meeting. Selain ini memang jadwal pembinaan, ya, jadwal pembinaan dai, tapi khusus untuk pertemuan malam hari ini kita tidak tidak mengundang semua pengurus dai, ya. Jadi kita khususkan untuk ketua-ketuanya saja karena ada beberapa informasi yang penting untuk bisa saya sampaikan, ya. Penting untuk bisa saya sampaikan. Nah, mudah-mudahan nanti rekan-rekan ya yang hari ini belum bisa ikut, ya, belum bisa ikut, nanti rekan-rekan bisa menginformasikan, ya. Kalau tidak, mungkin nanti Pak Taskam akan share rekaman dari pertemuan kita malam hari ini. Baik, seperti minggu kemarin saya sampaikan bahwasannya hari ini atau minggu ini kita akan lebih banyak berbicara tentang fundraising, ya. Setelah kemarin kita bahas tentang SDM, ya, penyegaran SDM, kemudian bagaimana caranya kita mengisi kekosongan SDM di organisasi kita. Maka hari ini kita fokus kepada bab fundraising, ya, bagaimana SDM di fundraising ini bisa lebih berdaya, kemudian bagaimana program-program fundraising di daerah juga bisa lebih bisa lebih maju, ya, seperti itu, sesuai dengan tujuannya rekan-rekan sekalian, bahwasannya fundraising ini menjadi ujung tombak, ya, ujung tombak keberlangsungan program-program yang digulirkan oleh dai khususnya di daerah. Tentunya rekan-rekan ada program unggulan misalnya RQ, Rumah Quran, ya, kemudian ada GJB, ada mungkin Mokem, ya, di sebagian daerah, kemudian ada program Gadai, ya, ada Beras Berkah dan lain sebagainya. Nah, tentunya program-program tadi bisa berjalan dengan baik, misalnya khususnya RQ, misalnya Rumah Quran. Programnya bisa berjalan dengan baik, ya, kemudian kegiatan belajar mengajarnya bisa berjalan dengan baik ketika, ya, ada ketersediaan dana yang cukup. Dan tentunya, ya, dana ini kita dapatkan dari kegiatan teman-teman di dalam melakukan funding, ya, melakukan fundraising. Nah, saya tidak akan membahas secara teknis bagaimana cara menjadi fundraiser, bagaimana kita bisa mendapatkan donatur-donatur yang akan menjadi penyokong, ya, penyokong kegiatan-kegiatan kita. Insya Allah tanggal 24 Agustus, ya, saya diminta untuk menyampaikan materi khusus tentang bagaimana menjadi fundraiser di Zoom meeting yang akan diselenggarakan oleh teman-teman dari Inspirator Amal. Ya, jadi supaya tidak ngulang nanti tanggal 24. Insya Allah tanggal 24 ini lebih detail bagaimana sih secara teknis, ya, teknis fundraiser, ya, teknik fundraising ini bisa dilakukan.
Dan teman-teman sebagai seorang fundraiser, bagaimana sih bisa menjadi seorang fundraiser yang yang handal lah seperti itu. Nah, pembahasan malam ini saya lebih global saja tentang pentingnya menguatkan sisi sisi fundraising ini di organisasi kita, karena sebagaimana kita ketahui ya, selama ini pola fundraising di Yayasan Abul Yatama ini lebih banyak mengandalkan kepada dana-dana dari BGA, ya, dari dana-dana dari BGA. Ya, setiap minggu ya teman-teman di daerah mengadakan PC atau misalnya kelas-kelas PPA yang lain, ya, dan biasanya kan terakhir kelas itu ada BGA. Nah, BGA yang selama ini kita dapatkan, nah dikelola oleh Yayasan Abul Yatama Indonesia. Nah, tentunya kita sama-sama tahu sejak Maret sampai hari ini masih banyak kelas yang belum melakukan training secara offline. Nah, oleh karena itu kegiatan funding dari dana BGA ini ya mengalami keterbatasan dan terkendala seperti itu. Sedangkan kegiatan harus tetap jalan. Oleh karena itu kita harus mencari sumber-sumber dana, sumber-sumber funding ya non BGA, ya. Apakah misalnya tadi dengan ada inspirator amal, kemudian ada kegiatan duta sahaja seperti itu, ada wakaf peradaban, mungkin nanti ada zakat ya, zakat dai PPA juga ini akan bergerak. Nah, tentunya karena ini sering saya sampaikan, karena kegiatan domainnya sama, kegiatannya sama, yaitu kegiatan funding, mengumpulkan dana, mencari donatur, ya, mengumpulkan infak, sedekah, zakat, wakaf. Nah, saya harap ini berada dalam satu koordinasi, ya, berada di istilahnya tuh satu pintu lah. Jadi harapan saya kalau misalnya tim fundraising di DAI ya itu bisa mengambil semua peran tadi, ini yang kami harapkan. Supaya apa? Supaya tidak ada istilahnya tuh miskoordinasi, miskomunikasi. Ya, misalnya ada teman yang pegang duta sahaja si A misalnya, yang pegang inspirator amal si B misalnya. Nah, harapannya bisa bersinergi. Tapi ya alangkah lebih baik ketika ini satu pintu. Ya, satu pintu ya yang pegang satu orang seperti itu. Nah, rekan-rekan sekalian, ini harapan kami seperti yang sering saya sampaikan. Nah, kemudian saya ingin update beberapa informasi di Yayasan Abul Yatama Pusat, ya, update-update terbaru. Yang pertama ini sudah saya sampaikan di minggu kemarin, ya, tapi banyak yang mungkin informasinya belum sampai juga, bahwasannya Yayasan Abul Yatama ini sudah sudah 5 tahun berjalan. Nah, sesuai dengan akta pendirian, ya, sesuai dengan ADART, bahwasannya masa kepengurusan, ya, pengurus Abul Yatama itu 5 tahun. Nah, kebetulan dan di bulan kemarin, ya, masa kepengurusan Abul Yatama, ya, para pengurus ini sudah berakhir, rekan-rekan sekalian. Oleh karena itu, ya, sekarang sudah diputuskan oleh Dewan Pembina, ya, Dewan Pembina Yayasan Abul Yatama Indonesia, di mana pada posisi ini ada Ustadz Mukhtar Fatoni, ada Mas Randy, ada Ustadz Kang Helmi, ya, ada Mas Soni, ya, ini pada posisi sebagai pembina di Yayasan Abul Yatama Indonesia. Nah, berdasarkan rapat pembina Yayasan Abul Yatama, maka diputuskan kepengurusan yang baru, ya. Nah, insya Allah nanti akan dibuat pemberitahuan secara resmi, secara tertulis, ya, ada semacam rilis resmi dari Yayasan Abul Yatama Pusat mengenai perubahan struktur kepengurusan. Nah, di kepengurusan yang baru untuk periode 2020 sampai 2003, jadi masa kepengurusannya sekarang jadi 3 tahun. Jadi tidak 5 tahun, ya, jadi 3 tahun. Nah, untuk kepengurusan yang baru ini, Ketua Yayasan Abul Yatama untuk periode 2020-2023 itu dipegang oleh Pak Sudarmanto yang sebelumnya menjabat sebagai sekretaris yayasan. Nah, sekarang jadi Ketua Yayasan Abul Yatama. Pada posisi sekretaris sekarang dipegang oleh Pak Kamal, ya, Pak Kamaluddin Syakir,
yang sebelumnya berada di posisi bendahara yayasan, dan untuk bendahara yayasan saat ini dipegang oleh Pak Kurniawan, ya. Jadi Pak Kurniawan ini salah seorang pengurus PPLC Bandung, pengurus DAI Bandung yang aktif ya di kegiatan PPLC dan DAI. Nah, alhamdulillah hari ini diamanahi untuk mengelola keuangan ya Yayasan Abul Yatama Indonesia dengan posisi sebagai bendahara. Nah, rekan-rekan sekalian, ini yang pertama, ada perubahan struktur kepengurusan. Ya, jadi nanti disampaikan ya ke teman-teman, ke pengurus yang lainnya bahwasannya di pusat terjadi perubahan struktur kepengurusan, ya, karena masa kepengurusannya sudah berakhir. Kemudian yang kedua, rekan-rekan sekalian, karena kepengurusan yang sudah berakhir, ya, dan ada beberapa hal yang apa istilahnya berubah ya secara komposisi dewan pembina, dewan pengawas dan pengurus, maka tentunya ini harus di apa ibaratnya tuh di update ya data-datanya ya ke notaris lagi ya, ada beberapa perubahan struktur seperti itu. Nah, di struktur yang baru pun ya saya diminta oleh dewan pembina untuk menempati posisi sebagai dewan pengawas ya. Jadi saya diminta oleh dewan pembina untuk masuk di dewan pengawas Yayasan Abul Yatama Indonesia. Nah, ya saya pada posisi samina wa ata'na apa yang menjadi keputusan dari dewan pembina. Nah, oleh karena itu sebagai konsekuensinya karena saya harus masuk di dewan pengawas Yayasan Abul Yatama Indonesia, maka posisi saat ini ya sebagai direktur pengembangan cabang ya yang bertanggung jawab di dalam pengembangan pembinaan ya teman-teman pengurus DAI di seluruh Indonesia di bawah Direktorat Pengembangan Cabang, maka per bulan ini ya mungkin efektif nanti awal bulan ya, maka posisi saya akan digantikan ya. Posisi saya akan digantikan oleh insya Allah yang lebih apa istilahnya lebih lincah ya, lebih lincah, lebih kreatif ya, lebih bisa membuat terobosan-terobosan untuk rekan-rekan di daerah ya, insya Allah bisa membawa perubahan yang lebih baik ya. Dan orangnya sudah ada ya di kesempatan ini ya. Insya Allah nanti Kang Ismail ya, Kang Ismail yang akan diberikan amanah untuk memegang tanggung jawab sebagai Direktur Pengembangan Cabang ya. Dan ini berdasarkan rapat ya pengurusan, kemudian juga sudah disepakati oleh Dewan Pembina juga ya, maka posisi saya akan digantikan oleh Kang Ismail ya. Nah, Kang Ismail tentunya dengan pengalamannya mengelola DAI Bandung ya, PPLC, jadi secara medan sudah paham lah ya, sudah paham ya, jadi istilahnya domainnya udah ngerti banget lah ya secara organisasi, kegiatan dan lain sebagainya. Nah, harapannya adalah karena Kang Ismail ini sudah paham medan yang yang biasa dijalankan ya, program-program seperti apa ya untuk DAI. Saya harap nanti bisa lebih ibaratnya lebih ini ya, lebih cepat gitu ya beradaptasi ya, karena secara domain sudah biasa dilakukan. Nah, tentunya rekan-rekan sekalian, ya saya harapkan semua teman-teman ya para ketua pengurus DAI di seluruh Indonesia ya memberikan dukungan, support kepada Kang Ismail ya di dalam mengemban amanah ini. Ya, tentunya dibutuhkan kerjasama yang baik, sinergitas ya antara ketua direktur ya pengembangan cabang dengan teman-teman pengurus di daerah. Ya, insya Allah nanti Kang Ismail yang akan menempati posisi sebagai Direktur Pengembangan Cabang Duta Abul Yatama Indonesia. Ini yang kedua, rekan-rekan. Ya, jadi efektif nanti saya di Dewan Pengawas ya, jadi lebih banyak mengawasi seperti itu. Kemudian informasi yang ketiga, rekan-rekan sekalian, ini berkenaan dengan fundraising ya, berkenaan dengan fundraising. Nah, sebagaimana kita ketahui, kita ada beberapa kegiatan funding ya, pengumpulan dana di daerah
ya ada inspirator amal, ada Kensleting, duta sahaja. Nah, tentunya Kensleting duta sahaja ini dari awal ini menjadi program unggulan kita, ya bahkan menjadi satu program dari 5 misi yang diemban oleh para pengurus dai di daerah, yaitu Kos Sahaja. Nah, kemudian dalam perkembangannya, rekan-rekan sekalian, kita memiliki inisiatif untuk bagaimana Kensleting ini, sahaja ini bisa lebih masif ya seperti itu, dan bisa menjadikan ya dana-dana yang terkumpul melalui Kensleting ini bisa menjadi modal ya di dalam rekan-rekan menjalankan program-program di daerah. Oleh karena itu, dari bulan Januari 2020 ya, para pengurus ya menginisiasi, nah termasuk ada Pak Ketua Pak Yudi Hadiansah sebelumnya, kemudian saya ya, kemudian ada waktu itu Pak Cecep sebagai di tim fundraising ya, dan Pak Bagus ya sebagai support IT menginisiasi pembentukan duta sahaja. Jadi mulai dari bulan Januari ya. Nah, kita sepakati mengenai duta sahaja ini kita akan ibaratnya tuh ya diperbaikilah seperti itu. Nah, dalam berjalannya waktu duta sahaja ini kita tentunya tidak langsung diterapkan di seluruh daerah ya, rekan-rekan sekalian, karena konsepnya ini berbeda ya, termasuk porsi pembagian antara pusat dan daerah juga berbeda. Kemudian ada perubahan juga dari sisi ujroh ya, istilahnya ujroh atau bagian yang didapatkan oleh teman-teman yang berperan sebagai amil ya, berperan sebagai amil atau sekarang disebut sebagai DS atau duta sahaja. Itu ada beberapa perubahan. Nah, harapan kita perubahan-perubahan ini sebelum diaplikasikan ke daerah-daerah, nah kita adakan uji coba dulu di Bandung. Nah, uji coba waktu itu sekitar bulan Maret ya, sekitar Februari Maret ya sampai selesai Ramadan. Jadi sekitar 3 bulan diuji cobakan di Bandung, rekan-rekan. Untuk apa? Untuk kita bisa melihat apakah sistem ini bisa berjalan atau tidak. Ya, kemudian sistem IT, sistem pendukung ya melalui aplikasi yang akan memudahkan rekan-rekan di dalam melakukan funding, kemudian reporting, ya, controlling ini bisa berjalan atau tidak. Nah, akhirnya setelah puasa Lebaran, Idul Fitri, ya program ini di launching kemudian disosialisasikan kepada seluruh dai di daerah, ya. Bahkan dibuatkan satu grup khusus oleh Pak Cecep ya sebagai ketua fundraising di Abuliyatama agar lebih memudahkan koordinasi dengan rekan-rekan semua. Nah, rekan-rekan sekalian, ya, dalam perjalanannya Duta Sahaja berarti sekarang di bulan Agustus, ya, sudah 8 bulan. Nah, tapi ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini, ya, mudah-mudahan ini tidak menjadi polemik, ya, tidak menjadi polemik. Nah, nanti kalau ada hal-hal yang kurang jelas atau hal-hal yang perlu ditanyakan, nanti bisa ditanyakan secara langsung ke saya, ya, mengenai kronologis dan lain sebagainya. Nah, per bulan ini, rekan-rekan sekalian, per Agustus, ya, Pak Bagus sebagai penanggung jawab IT, ya, sebagai penanggung jawab di tim IT Duta Sahaja, sekaligus sebagai penanggung jawab di divisi pendayagunaan Yayasan Abuliyatama Indonesia. Per tanggal 7 Agustus itu sudah selesai kontraknya, ya. Jadi sudah selesai kontraknya di Yayasan Abuliyatama Indonesia dan diputuskan untuk tidak dilanjutkan kontraknya. Jadi per Agustus ini secara efektif Pak Bagus ya sudah tidak menjadi bagian ya dari Yayasan Abuliyatama Indonesia. Ya, jadi saya ulangi per Agustus posisi Pak Bagus sudah tidak menjadi bagian ya sebagai sivitas dari Yayasan Abuliyatama Indonesia. Ini yang pertama. Yang kedua, kemudian posisi Pak Cecep sendiri sebagai ketua fundraising ya dan sebagai ketua penanggung jawab untuk Duta Sahaja per Agustus ini juga ya sudah tidak tidak menjadi bagian dari Yayasan Abuliyatama Indonesia.
Jadi kalau Pak Cecep mengajukan surat pengunduran diri untuk tidak menjadi bagian dari Yayasan Abul Yatama Indonesia. Nah, ini harus diinformasikan ya, dan saya tegaskan juga bahwa pada kesempatan ini bahwa per Agustus ini ya posisi Pak Cecep dengan posisi Pak Bagus sudah bukan bagian dari Yayasan Abul Yatama Indonesia. Ya, sudah tidak ada ikatan pekerjaan ya dengan Yayasan Abul Yatama Indonesia. Oleh karena itu, ya hal-hal yang berkenaan ya dengan kegiatan Duta Sahaja Indonesia, Duta Sahaja ya atau apapun namanya ya, apakah subsistem atau apapun namanya ya, itu sudah tidak ada hubungannya dengan Pak Bagus dengan atau Pak Cecep ya. Nah, ini yang perlu saya jelaskan, ya perlu saya informasikan, ya agar tidak ada misinformasi, ya bahwasannya per Agustus ini posisi Pak Cecep dengan Pak Bagus sudah tidak di Abul Yatama Indonesia. Nah, tentunya karena sudah bukan menjadi bagian ya secara pekerjaan, ya secara akad kerja dengan Yayasan Abul Yatama Indonesia, maka kami berlepas diri Bapak Ibu sekalian, ya dari kegiatan-kegiatan Pak Cecep atau Pak Bagus ya, yang mengatasnamakan Yayasan Abul Yatama Indonesia, terutama untuk kegiatan Duta Sahaja. Ya, jadi kalau misalnya ada informasi-informasi yang disampaikan ya di grup Duta Sahaja, di grup subsistem yang itu mengatasnamakan Yayasan Abul Yatama Indonesia, mengatasnamakan PPA Institute atau mengatasnamakan program Duta Sahaja, ya maka kami menegaskan bahwasannya ya kegiatan-kegiatan tersebut adalah kegiatan-kegiatan yang sudah tidak berkoordinasi dengan pengurus dan seluruh bagian sivitas Yayasan Abul Yatama Indonesia. Ya, oleh karena itu rekan-rekan sekalian, tolong disampaikan kepada seluruh pengurus ya Yayasan Abul Yatama, pengurus dai di daerah ya yang masih berada di grup Duta Sahaja, saya sarankan untuk segera left ya, segera keluar dari grup tersebut ya, karena kami tidak bertanggung jawab dengan apapun kegiatan yang ada di sana. Nah, jadi ini sebagai satu penegasan ketika ada hal-hal yang disampaikan atau dilakukan di grup tersebut yang mengatasnamakan Duta Abul Yatama, Duta Sahaja ya, maka pernyataan saya ini sebagai satu sebagai satu penegasan ya. Jadi kami tidak bertanggung jawab dengan seluruh aktivitas yang ada di grup subsistem tersebut. Ya. Adapun nanti kita berdiskusi ya